Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan mari kita lanjutkan topik tentang jangan menutup pintu ya. Ini bagian ketiga ya. Betapa sedihnya ya Tuhan Yesus itu melihat tingkah laku orang-orang kayak gitu itu bro ya. Ada pepatah Jawa yang berkata ditulung malah mentung. Ini dalam bahasa Indonesia, ditolong malah memukul orang yang menolong itu bro. Ya itulah ya, makanya ingat ini ya, jangan menutup pintu buat Tuhan Yesus ya. Ingat baik-baik, itu semua itu memang ada waktunya bro ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai terlambat ya. Ya ini apa? Mati tapi belum bertobat, itu namanya terlambat. Lalu Romeo berkata, oh iya ya, kalau terlambat itu ya memang ngeri ya Pak ya. Saya jawab, iya betul bro. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi harapan, alias tidak lagi bisa didoakan agar bisa selamat dari hukuman kekal neraka gitu bro. Sudah tidak bisa lagi ya. Kayak contohnya kayak orang kaya yang terlambat bertobat itu ya, dia mati tapi belum bertobat, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu loh bro. Ingat ya. Nah, lebih baik saya bacakan aja ya, Lukas 16 mulai 19 sampai 31 ayatnya. Demikian firman Allah. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, yang ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah, ini kondisinya pada waktu hidup ya. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus ya. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah ini jelas orang miskin ini orang beriman ya. Oh, kalau enggak ya masa orang enggak beriman masuk surga. Nah terus dilanjutkan, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah ini ceritanya ya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, itu kira-kira gitu ya kata orang kaya itu ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Nah, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah ini kata Abraham ya. Lalu kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, maksudnya Lazarus ya, ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, jadi maksudnya orang kaya yang belum bertobat ini mati, lalu dia baru sadar ketika berada di alam maut tentang apa? Tentang dirinya dan saudara-saudaranya ternyata masih hidup. Ada 5 itu yang diceritakan tadi itu, mereka juga belum bertobat seperti dirinya gitu loh. Makanya dia minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus itu hidup lagi, lalu memberitahu 5 saudaranya supaya bertobat. Intinya begitulah, percaya kepada Tuhan Yesus, lalu supaya nanti kalau mati mereka masuk ke tempat seperti Lazarus, bukan seperti dia saat itu berada di alam maut gitu loh bro ya. Nah kemudian ini jawaban Abraham,
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Nah, ini maksudnya Alkitab ya. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah, ini orang kaya yang dalam penderitaan itu masih ngeyel ibaratnya bahasa Jawanya ya. Dia ngomong begini, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, maksudnya kepada saudara-saudaranya yang belum bertobat itu kan, mereka akan bertobat. Masih ngenyang istilahnya bahasa Jawanya ya, masih menawar ya kepada Bapak Abraham ya, agar Lazarus supaya suruh hidup lagi, memberitahu saudara-saudaranya ada 5 orang itu yang masih hidup dalam dosa, belum bertobat. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu sudah dijawab, Abraham tetap tidak mau terima, tetap dia ngeyel ya, ngotot minta supaya Lazarus hidup lagi dan memberitahu saudaranya. Nah, lalu kata Abraham kepadanya selanjutnya ya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi ya, Alkitab maksudnya, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati ya. Terus ya, ini dialog ini harus kita ingat terus, artinya jangan sampai terjadi di dalam hidup kita atau di dalam keluarga kita atau di dalam teman-teman kita ya. Jangan sampai ada orang yang seperti ini, maksudnya begitu loh ya. Artinya apa ya, mati tapi terlambat ya, mati belum bertobat itu namanya terlambat, sudah tidak ada lagi harapan. Sudah mau didoakan sejuta orang seluruh dunia pun ya tidak bisa, karena firman Allah jelas menulis ini, sudah ada contohnya ya, orang kaya itu Pak, jelas ya bro ya. Lalu Romeo itu berkata, wah iya ya, jadi kalau gitu ajaran yang mendoakan orang mati agar bisa selamat itu dari neraka itu, wah berarti ajaran salah ya Pak, ajaran sesat ya Pak. Saya jawab, ya iyalah bro ya, karena kan artinya ajaran itu berarti melawan firman Allah di atas itu, sudah jelas-jelas diceritakan dengan jelas itu, dibaca, tidak usah ditafsir ya, dibaca saja kan jelas itu kisah yang diceritakan itu sama oleh Tuhan Yesus itu ya kan. Ya itu kan ajaran yang mengatakan bahwa orang mati didoakan masih bisa selamat, itu artinya dia melawan firman Allah itu kan, begitu ya, tanpa sadar atau sadar dia melawan firman Allah itu. Juga melawan firman Allah ini ya, di Ibrani 9 ayat 27 ini ya. Coba saya bacakan ya, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sudah, firman Allah pendek ini, namun itu jelas sekali ya. Artinya manusia tuh hanya mati 1 kali saja, tidak ada sudah mati nanti hidup lagi jadi manusia lagi, itu tidak ada. Itu bukan ajaran Alkitab itu kayak gitu itu. Tapi Alkitab jelas mengajar bahwa manusia itu ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi ya. Sudah, tidak ada lagi kesempatan untuk hidup lagi atau didoakan supaya dia bisa selamat dari neraka, tidak ada. Itu ajaran di luar Alkitab semuanya, itu baru tahu ya. Lalu Romeo berkata, oh gitu ya. Wah, ada banyak orang belum tahu kebenaran itu loh Pak. Saya jawab, nah justru itu menjadi tugas kita ya, bro dan saya, untuk memberitahu semua orang bro. Jadi sebarkan kebenaran ini di mana-mana bro, jangan malah ikut-ikutan menyebarkan sampah ya, seperti yang saya lihat di WhatsApp yang saya buat itu. Seringkali ada orang-orang yang menyebarkan sampah atau berita-berita dunia, ajaran sesat dan sebagainya bro. Wah itu namanya orang-orang itu ikut berdosa, karena menyebar sampah atau racun kan membuat orang lain bukan diberkati malah diracuni dah. Nah, bertobat itu orang itu, kalau tidak mau bertobat ya sudah, silakan, itu pilihan kan, hak asasi katanya kan, ya sudah, mau milih seperti itu dia hak asasi juga kan. Nah, saya tidak mau, saya juga punya hak asasi, tidak mau menyebarkan berita-berita sampah kayak gitu, berita muntahan kayak gitu, enggak. Sampai kapanpun saya tetap hanya menyebarkan firman Allah ya. Oke, jelas ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati.